على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 19 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 232 yang mengangkat tema apa? Koneksi sebelum koreksi. Koneksi itu apa sih? Nyambung, hubungan. Ya, kalau koreksi apa? Meluruskan, membenarkan, menasehati. Itu maksud dari koreksi. Kenapa tema ini perlu kita angkat, Bapak Ibu yang kami hormati? Karena tidak sedikit orang tua yang merasa bahwa anaknya itu sulit untuk dinasehati. Anaknya sulit untuk dinasehati. Anaknya ini kalau diomongi malah jawab. Ya. Atau cenderung ngeyel. Apakah Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Hah? Enggak? Masya Allah. Enggak beda maksudnya, Ustaz. Apakah memang anak kita yang bermasalah? Keras kepala, ngeyelan, enggak mau menerima nasihat? Atau justru malah kita yang bermasalah? Bagaimana Ustadz kita bermasalah, wong kita kasih nasihat kok bermasalah? Masalahnya bukan di nasihatnya. Tapi masalahnya adalah apakah koneksi kita dengan anak itu baik? Apakah hubungan kita dengan anak itu baik? Ketika kita akan memasuki sebuah rumah, kemudian rumah itu ada pintunya. Apa yang kita lakukan? Kok sepi? Kira tahu mlebu rumah apa? Ketika kita akan masuk rumah, rumah itu ada pintunya dan pintunya tertutup. Apa yang kita lakukan? Buka gampang banget. Kita perlu untuk membuka pintu supaya bisa apa? Masuk. Pertanyaannya, apakah kita saat menyampaikan nasihat kepada anak kita,
pintu hati anak kita sudah terbuka atau masih tertutup? Banyak orang tidak menyadari ketika dia menyampaikan nasihat kepada anaknya, hati atau pintu hati anaknya masih apa? Tertutup. Sebagian orang tua bukannya berusaha untuk membuka pintu, malah gedor-gedor. Buktinya gedor-gedor nopo? Bentak-bentak. Marah-marah. Melotot. Itu namanya gedor-gedor pintu. Kira-kira jenengan di dalam rumah pintunya ada yang gedor-gedor. Jengkel napa mboten? Jengkel. Ya begitulah perasaan anak kita. Maka seharusnya yang kita lakukan Bapak Ibu, membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Membangun apa Bu? Koneksi sebelum menyampaikan apa? Koreksi. Maka masing-masing dari kita seharusnya saat menghadapi masalah yang tadi saya sebutkan di awal, anak sulit dinasehati, anak ngeyelan, anak keras kepala, seharusnya kita itu introspeksi diri. Masing-masing dari kita berusaha untuk jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada diri kita sendiri. Seperti apakah hubungan kita dengan anak? Apakah kita sudah terkoneksi dengan baik dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita itu merasa nyaman untuk ngobrol dengan kita? Apakah anak itu merasa senang dengan kehadiran kita? Atau justru antara kita dengan anak kita ada jurang yang sangat lebar. Yang setiap hari jurang itu semakin lebar. Dan kita tidak berupaya untuk membangun jembatan di atas jurang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna, yang mencontohkan bagi kita bagaimana membangun koneksi sebelum menyampaikan koreksi. Saya kasih contoh berapa? 3 contoh. Jadi caranya untuk membangun hubungan sebelum menyampaikan nasihat itu seperti apa? Mari kita lihat masing-masing dari 3 contoh tersebut. Yang pertama, apa tertulis di situ? Membangun kedekatan emosional. Maksudnya apa Ustadz? Membangun hubungan yang harmonis. Banyak di antara kita penginnya apa-apa instan. Penginnya apa-apa segera selesai. Penginnya apa-apa saat itu juga diterima. Enggak bisa Bapak Ibu. Semuanya itu butuh proses. Kalau kita ingin nasihat kita diterima oleh anak kita, maka kita berusaha untuk membangun hubungan baik dulu dengan anak kita. Sapa nandur, bakal ngunduh. Orang nandur, ya orang ngunduh. Berarti nek pengen panen pelem, nandur. Ya bisa usah tuku. Kalau kita pengen nasihat kita diterima sama anak kita, maka jalin hubungan baik dengan anak kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedekatan emosional beliau dengan anak-anak. Coba perhatikan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan beliau telah membuktikan kepada kita bagaimana beliau biasa bercanda dengan anak-anak kecil. Bagaimana beliau mengajak anak kecil untuk bermain. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memboncengkan anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermuka ramah dengan anak kecil. Apakah itu sudah kita lakukan dengan anak-anak kita? Tidak sedikit anak yang ketika ketemu sama orang tuanya gemeter. Kenapa? Medeni. Siapa sing medeni? Ramane apa biyunge? Hah? Pada boy. Ya. Lawang bapaknya ketemu sama anak nggak pernah senyum. Bagaimana anak akan merasa nyaman? Bagaimana anak akan merasa damai? Nggak ada sambutan riang anak ketika bapaknya pulang. Nggak ada kalimat, bapak kondur, bapak kondur. Yang ada apa? Aduh, bapak kondur. Ngaten apa mboten, Bu? Yang ada adalah anak yang merasa terintimidasi ketika dipanggil sama ibunya. Dia mesti Arab di domei. Ada nggak anak kita kalau dipanggil ibunya, dia kayaknya Arab diwai jajan gitu. Maka hubungan baik itu harus dijaga, Bapak Ibu. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan baik dengan anak-anak di zaman beliau. Saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ya'la. Sinten? Ya'la. Nama lengkapnya Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu bercerita. Pada suatu hari kami pernah diundang menghadiri jamuan makan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Kami bersama Nabi SAW diundang. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Rombongan. Berarti Rasulullah SAW dibersamai oleh sinten? Para sahabat. Di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya sedang bermain. Sinten cucunya? Husain radhiyallahu anhu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya sedang bermain di tengah jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas mendahului para sahabatnya. Awalnya jalan bareng. Dari kejauhan Nabi SAW melihat ada Husain lagi bermain. Maka Nabi SAW menyalip para sahabat. Apa yang beliau lakukan? Nabi SAW membentangkan kedua tangannya. Ngadang-ngadangi sinten? Cucunya. Bermain apa mboten? Bermain. Dilihat oleh para sahabat atau tidak? Dilihat, buktinya Ya'la bercerita. Wah, nanti wibawanya jatuh.
Lawong saya seorang polisi kok. Lawong saya seorang tentara kok. Lawong saya seorang kiai kok. Tambahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di hadapan para sahabatnya, beliau tetap bercanda dengan anak kecil. Maka apa respon dari Husain ketika dicandai oleh Nabi SAW? Maka Husain pun lari ke sana, lari kemari. Dan Nabi SAW pun juga merespon itu ketika Husain lari ke sana, dihadangi sama Nabi ke sana. Ketika Husain lari ke sini, maka Nabi SAW menghadang di sini. Pernah kita kayak gitu sama anak kita? Gelewean. Pernah? Bal-balan lah paling orang kalau baca. Nek cara dewek ya dir-diran. Bapak-bapak pernah dir-diran karo anaknya? Layangan wis layangan. Ya. Atau sepedaan. Atau jalan-jalan. Atau ngapain sama anak-anak kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Husain lari ke sana, lari ke sini. Nabi SAW menghalangi. Sampai kemudian akhirnya Nabi SAW berhasil untuk memegang Husain. Berhasil untuk menangkap Husain. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau letakkan tangan beliau yang mulia di dagunya Husain. Kemudian satunya di kepalanya. Sebagai wujud kasih sayang. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk hangat Husain. Pelukan kasih sayang. Itulah salah satu cara untuk membangun koneksi. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, salah seorang ulama besar Arab Saudi. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Banyak orang tua menuntut banyak dari anaknya. Akan tetapi mereka memberikan sedikit untuk anaknya. Saya ulangi. Banyak orang menuntut banyak dari anaknya. Tapi dia hanya memberikan sedikit untuk anaknya. Mintanya banyak, ngasihnya sedikit. Dan biasanya itu bakal gagal. Kalau kita pengen dapat banyak, maka harusnya apa? Ngasihnya banyak. Banyak kan orang tua nggak seperti itu. Pengennya anaknya nurut. Setiap diomongin nurut. Itu pengennya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang dia berikan buat anaknya sedikit. Buktinya apa? Buktinya kerja terus. Dolanan HP terus. Dan gak pernah atau jarang memberikan perhatian kepada anaknya. Jarang untuk mendengarkan anaknya bercerita. Bu, jarku ngantuk. Ketika anak jenengan mau tidur diceritain apa mboten? Jeneng menang bae. Ketika anak jenengan mau tidur, jenengan ceritani napa mboten? Mboten. Kenang apa? Wis ngantuk atau dolanan HP? Sing dolanan HP biunge apa anaknya? Loro-lorone. Pada baik. Sama aja. Coba orang tua kita dahulu. Coba mbah-mbah kita dahulu. Apa yang mereka lakukan sebelum kita tidur? Cerita. Sehingga ada hubungan hangat antara kita dengan orang tua kita.
antara kita dengan mbah kita. Hubungan hangat itulah yang hari ini mulai pudar dari keluarga kita. Kemudian setelah itu kita salahkan anak kita. Ketika kita nasihati, anak kita nggak mau dengar, anak kita ngeyel, anak kita keras kepala. Padahal sebenarnya itu gara-gara kita hanya memberikan sedikit kepada anak kita. Di waktu yang sama kita menuntut banyak dari anak-anak kita. Yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, di kota-kota besar, bapak berangkat kerja dini hari, pulang kerja tengah malam. Dini hari dia berangkat, anaknya masih tidur. Tengah malam dia pulang, anaknya sudah tidur. Ini mirip anak yatim. Mirip apa Bu? Anak yatim. Maksudnya, ya kayak orang dua bapak. Orang ketemu kan bapak kan? Udah kayak gitu, weekend masih touring. Masih pula ditinggalkan anaknya. Terus kapan dia memberikan waktu buat anaknya? Itu bapaknya. Ibunya ternyata nggak jauh beda. Apa kerja orang? Dolanan HP. Lah terus anak ini mendapatkan perhatian dari siapa? Lawang bapaknya terlalu sibuk kerja, ibunya terlalu sibuk main HP. Terus dia dapat perhatian dari siapa? Bapaknya nggak memperhatikan, ibunya nggak memperhatikan. Nggak ada koneksi antara orang tua dengan anak. Maka kalau kita pengen nasihat kita diterima, yang pertama bangun kedekatan emosional. Yang kedua, mengawali nasihat dengan apa? Apresiasi. Apa yang kedua? Mengawali nasihat dengan apresiasi. Apa pentingnya apresiasi sebelum menyampaikan nasihat? Pentingnya Bapak Ibu, kalau kita memberikan apresiasi itu ibarat kita membuka pintu. Apalagi kalau anak itu sudah merasa bakal dinasehati, bakal dikritik, bakal dimarahi. Itu biasanya dia akan membuat mode bertahan. Mode bertahan itulah siap-siap nopo? Siap-siap untuk menolak. Itu namanya mode bertahan. Orang tua harus memahami kondisi psikologis tersebut. Udah gini aja saya kasih contoh. Jenengan kalau lupa nggak bawa SIM atau STNK, ujuk-ujuk anak cegatan. Ada apa? Cegatan. Begitu jenengan mau berhenti, jenengan sudah menyiapkan argumen atau tidak? Iya, itu namanya mode bertahan itu. Walaupun argumennya kadang-kadang ngelombok. Itu namanya mode bertahan. Pengennya adalah menolak. Lah, anak kita ini ketika dia dipanggil, apalagi suasananya suasana sudah mencekam, kelihatan serius, maka anak ini seakan-akan kayak menutup pintu hatinya.
Maka pintu hati yang tertutup itu perlu dibuka. Cara membukanya bagaimana? Mengawali nasihat dengan apresiasi. Dengan pujian yang proporsional, tidak berlebihan. Dengan menyampaikan ungkapan kasih sayang. Wallahi inni la uhibbuk. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wahai fulan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Dan itu diulangi 3 kali sama Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW pernah menggandeng sahabatnya sebelum menyampaikan nasihat. Dipegang tangannya, diajak jalan. Ya. Ketika seorang digandeng tangannya, dia merasa ada kehangatan dalam hubungan. Dan di lain kesempatan hadis yang saya bawakan di sini, Nabi SAW mengawali sabdanya dengan sebuah pujian. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat Nabi SAW akan menasihati seorang sahabatnya, Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Siapa namanya? Amleng. Sinten? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW dapat berita bahwa Ibnu Umar ini orangnya soleh. Sholat 5 waktunya bagus. Puasanya bagus. Kekurangannya tidak sholat tahajud. Belum rutin untuk sholat tahajud. Maka Nabi SAW ingin menasehati Ibnu Umar supaya rajin tahajud. Apa yang beliau lakukan? Apakah Nabi SAW langsung, kok ngapa sholat tahajud? Turu baik. Apa seperti itu? Enggak. Coba lihat sabda Nabi SAW. Ni'mar rajul Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Ini nasihat atau apresiasi? Apresiasi. Jadi Nabi SAW mengapresiasi kesolehan Ibnu Umar. Karena memang orangnya soleh. Iya. Ibnu Umar itu menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Sholat 5 waktunya bagus, birrul walidainnya juga bagus. Cuman punya kekurangan, belum rutin sholat. Dan Nabi SAW ingin menyampaikan koreksi ini kepada Ibnu Umar. Tapi Nabi SAW tidak serta-merta memberikan koreksinya. Justru Nabi SAW mengawalinya dengan membangun koneksi. Koneksi itu berupa apresiasi. Ni'mar rajulu Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Baru beliau sampaikan nasihat. Seandainya Abdullah rajin sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW tidak langsung nyuruh Ibnu Umar untuk sholat tahajud. Tapi Nabi SAW memuji dulu. Caranya dewek ngelem disit. Dipuji terlebih dahulu. Buat apa? Buat membuka hatinya. Jenengan, Bu, dipuji senang atau tidak? Bu, senang. Walaupun pujian itu palsu. Contoh, ibu-ibu sudah sepuh, mbah-mbah. Kemudian ketemu sama temannya, ya Allah Ceng, jenengan tambah tua, tambah ayu. Jujur, seneng apa mboten? Bu, seneng apa ora? Seneng lah ngaku baik. Walaupun itu pujian palsu.
Kalau dikasih uang palsu gimana? Marah. Sama-sama palsu, tapi yang ini seneng. Yang ini nggak suka. Itulah manusia, Bapak Ibu. Jangankan anak kecil, lawang orang tua saja dipuji seneng kok. Apalagi anak kecil. Maka kalau misalnya kita ingin memberikan masukan kepada anak kita, contoh misalnya, anak kita ngapalin Quran. Kemudian dia saat setoran hafalan Quran itu kok nggak lancar. Alias mandan grodal grado. Kita ingin kasih nasihat dia. Jangan langsung kita tegur, kita marahi, kita koreksi. Ngapa boy? Delong kayak kancane. Hafalannya apik-apik ora kayak kok. Itu kan teksak. Menghujam kemana? Ke hati. Itu menyakitkan banget. Untung buat saya orang kritis. Lah bapak sih kepriwe gitu. Lah ibu sih kepriwe. Maksudnya emang bapak dan ibu hafalannya bagus gitu loh maksudnya. Saya tanya Pak, Bu, hafalan Quran jenengan sama anak jenengan banyak mana? Anak. Udah kayak gitu dimarah-marahin pula. Jangan. Tapi apresiasi dulu. Bagaimana mengapresiasi? Masya Allah, alhamdulillah, Nduk. Bapak Ibu senang banget. Kamu itu punya kesibukan menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi sama Allah. Mudah-mudahan Allah beri pahala yang melimpah kepada kita. Nah, baru kemudian pelan-pelan. Coba kira-kira tadi hafalanmu ini agak ada salah-salahnya karena apa? Oh, saya baru baca sekali, baru baca 2 kali. Oh ya, gimana kalau besok ditambah ngulanginya nggak cuma 2 kali, tapi berapa? 3 kali, 4 kali. Itu kan enak. Ya, intonasinya lembut, diawali dengan apresiasi. Ya, dah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, berdialog dengan menyentuh hati dan mengajak berpikir. Jadi ketika kita ingin menyampaikan nasihat, bagusnya itu ada dialog. Ada apa? Dialog. Dialog antara 2 orang itu berarti yang ngomong 1 orang atau 2 orang. Dialog. Dialog itu berarti yang ngomong 1 orang atau 2 orang. 2 orang. Kalau 1 orang yang ngomong itu namanya monolog. Napa? Monolog. Sing ngomong kursiji. Yang sering terjadi dalam keseharian, monolog napa dialog? Monolog. Yang ngomong cuma siapa? Orang tua. Anaknya mau ngomong, nah, meneng. Bocah wingi sore, ngerti apa? Itu namanya monolog. Ya. Dialog itu artinya bapak bicara, anak bicara. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sembarang dialog. Dialog yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dialog yang menyentuh rasa dan rasio. Menyentuh apa? Rasa. Menyentuh hati dan rasio dan menyentuh logika sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW masuk akal dan bisa diterima oleh hati. Itu yang kurang dari kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Banyak di antara kita menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal, apalagi menyentuh hati.
Contohnya Ustaz, sebuah kejadian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinilai jayyid atau baik oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Di saat Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke majelis. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Pemuda itu nyelonong dan berkata, wahai Rasul, izinkan aku untuk berzina. Coba bayangin. Napa? Minta izin untuk napa? Berzina. Haram napa halal? Haram. Akan melakukan perbuatan dosa besar, mendatangkan apa? Izin. Apik apa ora apik? Maka para sahabat pun terkaget-kaget. Gak pernah ada kejadian seperti itu. Coba jenengan bayangkan ya. Saya lagi ngisi pengajian kayak gini. Ujuk-ujuk ada orang datang dari bawah. Tat. Ya. Pripun Pak? Lokalisasi teng pundi tat? Astagfirullah. Kira-kira jenengan yang hadir di sini pripun? Jengkel loh. Dan itu yang terjadi. Para sahabat jengkel. Apa kata mereka? Mah niku artinya hus. Orang sopan kira-kira seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Udnu. Kata Nabi SAW, udnu. Udnu itu artinya sini dekat. Mendekatlah. Sampai orang tersebut mendekati Nabi SAW. Di situ Nabi SAW memainkan rasa. Memainkan apa? Rasa. Perasaan pemuda itu oleh Nabi SAW disentuh. Nabi nggak ikut marah. Di saat para sahabatnya pada rombongan marah, Nabi nggak marah. Justru Nabi nyuruh dia mendekat. Sedekat-dekatnya. Sehingga anak itu merasa diperhatikan oleh Nabi SAW. Setelah mendekat, baru diajak untuk dialog. Dan dialognya itu lagi-lagi menggabungkan antara rasa dengan rasio. Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Dengan apa? Ibumu. Apa jawaban pemuda itu? Tentu tidak, wahai Rasul. Ibu saya punya kehormatan. Masa kehormatan ibu saya dinodai? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kadzalikan nas la yardawna li ummahatihim. Begitu pula orang lain tidak rela ibunya itu dizinai. Main rasio. Main apa? Rasio. Sebagaimana engkau tidak rela ibumu dizinai, orang lain pun tidak rela ibu mereka dizinai. Sama saja. Itu namanya logika. Karena ketika kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu sangat besar kemungkinan ibu yang punya anak. Anaknya tidak akan rela ibunya kamu zinai. Sebagaimana kamu tidak rela kalau ibumu dizinai. Nabi SAW sebutkan yang lainnya. Atarda'u libnatik. Kamu rela enggak kalau putrimu dizinai? Tadi ibu, sekarang apa? Putri. Buah hati, belahan jiwa, darah daging yang dirawat dari kecil sampai besar, ujuk-ujuk apa? Dizinai semua. Rela enggak? Enggak, harus. Begitu pula orang lain tidak rela kalau putrinya dizinai.
Kalau kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu siapa? Wanita itu putri dari seorang bapak dan ibu. Bapak dan ibunya tidak akan pernah rela putrinya dizinai. Sama. Kamu juga nggak akan rela kalau punya putri, putri kamu dizinai. Disebutkan lagi saudari perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibikmu dari jalur bapak, bibikmu dari jalur ibu. Semua wanita-wanita kerabat dia disebutkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk memainkan rasa dan rasio. Perasaanmu bagaimana kalau ada orang menodai wanita-wanita terhormat tersebut? Mana logikamu seandainya kamu tidak rela wanita-wanita itu, wanita-wanita terdekatmu itu dinodai? Mana logikamu kamu akan menodai wanita-wanita terhormat dari orang lain? Sama. Terakhir Nabi SAW mendoakan pemuda itu. Nabi letakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. 3 doa. Yang pertama, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini. Kenapa? Sucikanlah hati pemuda ini. Karena keinginan berzina itu munculnya dari mana? Hati. Berarti hatinya lagi bersih atau lagi kotor? Lagi kotor. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya hati yang kotor itu dibersihkan. Yang kedua, wahassin farjah. Jagalah kemaluannya. Kenapa? Jagalah kemaluannya. Dan yang ketiga, waghfir dzambah. Ampunilah dosanya. Nabi tutup dengan doa yang menyentuh hati beliau. Baru kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan doa dan nasihat dialog tadi, pemuda itu mengatakan bahwa setelah momen tersebut, dia tidak terfikir sedikit pun untuk berzina sampai akhir hayat. Dahsyat, satu nasihat diamalkan seumur hidup. Itulah ketika koneksi dibangun sebelum apa? Koreksi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, Walmahin aja.